Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuki minggu biasa ke-15 dengan mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Dengan berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya 55 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perayaan iman minggu ini adalah firman Allah berbuah dalam hidupku. Melalui tema ini kita akan menghayati cara menghidupi firman Tuhan agar tumbuh dan berakar sehingga menghasilkan buah-buah roh yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Yang datang
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucapkan syukur atas firman Tuhan yang menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan menghendaki agar firman Tuhan tumbuh dan berakar, sehingga membawa pembaharuan bagi kehidupan kami. Apabila kami belum dapat sepenuhnya menyatakan buah-buah roh yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi keluarga, saudara, dan sesama kami mohon pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kami kenal dalam Kristus, Juru Selamat dan kekuatan kami setiap hari, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan perkenankan kami untuk beribadah dan menyambut firman Tuhan sebagai dasar landasan kehidupan kami setiap hari. Kiranya Roh Kudus berkenan membuka hati kami masing-masing dan memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hati, pikiran, jiwa, dan tubuh kami. Demikian pula hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk memberitakannya. Tuhan menguasai agar yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengarkan terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan 9, dan ayatnya yang ke-18 sampai 23. Injil Matius pasal yang ke-13, ayat pertama sampai dengan yang ke-9 dan ayat yang ke-18 sampai dengan 23. Demikian
pembacaannya. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Injil. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga sampai hari ini kita masih merasakan berkat, kesehatan, sukacita, dan pengharapan selalu. Walaupun dalam kondisi kita masih harus menjaga, betul-betul menjaga kesehatan kita. Tetapi semuanya oleh karena kehendak Tuhan, kita bersama-sama diperkenankan untuk melihat kembali keberadaan diri kita. Demikian pula dengan firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Firman Tuhan diberi tema, firman Allah berbuah dalam hidupku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu pernah berkebun atau bercocok tanam, pasti pernah mengalami situasi yang diceritakan oleh Yesus Kristus melalui perumpamaan ini. Ada kalanya ketika kita bertanam, tidak semua tanaman yang kita tanam, baik itu di tanah maupun di pot, bisa tumbuh dengan baik. Apalagi jikalau ketika ditanam itu kemudian ada unsur hara yang kurang, atau ada unsur hara yang kita tidak perhatikan sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Kuncinya firman Tuhan ini bukan terletak pada yang menaburkan, tetapi terletak pada yang menerima taburan itu. Artinya bahwa saat ini kita diajak untuk merenung kembali keberadaan diri kita bersama. Kalau diumpamakan tumbuhan, kita adalah tumbuhan. Kalau diumpamakan tanah, kita adalah tanah. Tanah yang mana kita? Atau tumbuhan yang mana kita? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Yesus Kristus memahami betul geografis Israel pada saat itu ketika orang-orang Israel sedang bertanam. Memang kontur tanah di Israel itu tidak hanya tanah yang subur, tanah yang istilahnya gembur, lempung, tidak ada batu dan sebagainya. Tetapi sebagian besar di sana banyak tanah yang keras berbatu-batu. Maka Tuhan Yesus mengambil perumpamaan ini. Ketika ada beberapa orang di sana, saat seperti yang dikatakan dalam ayat ini, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Ada orang banyak. Dan orang banyak itu orang Israel yang memahami betul perumpamaan ini. Lalu Tuhan mengajar kepada banyak orang itu tentang bagaimana firman ini harusnya tumbuh di dalam kehidupan orang-orang Israel. Namun kenyataannya seperti yang digambarkan di dalam perumpamaan, ada 4 hal. Yang ketiga memang kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus menggambarkan ketidakbaikan. Tetapi yang keempat, Yesus menggambarkan kebaikan. Orang-orang yang mau tumbuh, orang-orang yang mau menerima firman Tuhan. Yang pertama mari kita gali dengan sungguh-sungguh atau kita dalami, dikatakan dalam ayat yang keempat, benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan habis oleh burung. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 ditambahkan di sana bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan itu juga diinjak orang. Artinya bahwa Tuhan Yesus Kristus kalau sebenarnya sama, kalau di sini pun sama, bahwa setiap sawah itu mesti ada jalannya, atau kalau orang Jawa bilang galengan. Dan galengan itu pasti dipadatkan untuk lewat. Atau ketika petani sudah mulai memberi unsur hara melalui pupuk, ia akan melakukan itu atau kadang-kadang terjun ke sawahnya. Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan benih yang jatuh di pinggir jalan itu memang tidak akan masuk ke tanah. Dan segera mungkin barangkali ada burung atau hewan lain yang akan memakan benih itu. Sehingga benih itu tidak akan pernah tumbuh. Apalagi seperti yang digambarkan di dalam ayat ini, habis oleh burung. Atau dalam Lukas 8 ayat yang ke-5, diinjak orang. Bagian dari perumpamaan ini merujuk pada mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengertinya. Banyak orang yang menerima, tetapi tidak mengerti maksud dari firman yang diterimanya. Barangkali banyak faktor. Kadang-kadang mungkin hanya lewat atau belum butuh untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan itu persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita bersama sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu sehingga tidak berakar dan mudah layu. Kalau Bapak Ibu pernah ke Wonogiri atau ke daerah Grobogan, di sana tanahnya berbatu. Dan pasti orang-orang di Wonogiri atau di Purwodadi akan kesulitan untuk menanam benih yang baik. Makanya kecenderungan di Purwodadi itu tanamannya yang ditanam adalah jagung. Akarnya yang tumbuh dengan baik di sana, walaupun tanahnya berbatu. Tetapi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menggambarkan tentang tanaman atau tumbuhan yang jatuh di tanah yang berbatu ini, yang menggambarkan bagaimana
sebagian orang yang menerima firman Tuhan awalnya menunjukkan antusias, sukacita karena merasa taburan firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Tetapi kadang-kadang hasrat yang besar itu kemudian terbentur oleh persoalan-persoalan hidup, belum mengakar betul, belum direnungkan dengan sungguh-sungguh, harus sudah menghadapi persoalan-persoalan hidup. Sehingga akhirnya lama-kelamaan atau dengan tiba-tiba antusias untuk hidup dalam kehendak Tuhan menjadi luntur. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, benih yang jatuh di semak duri sehingga mati terhimpit oleh semak itu. Dalam hidup dan kehidupan kita selalu ada pilihan. Di dunia kita atau di dunia ini, kita selalu diperhadapkan pada dua pilihan. Pilihan yang pertama untuk terus berbuat baik. Yang kedua, kita harus menghadapi tantangan, godaan, apapun kehidupan kita penuh dengan persoalan-persoalan. Dan bahkan mungkin tawaran-tawaran yang menggiurkan untuk meninggalkan Tuhan. Saudara, ayat ini juga ditujukan dalam kondisi ketika umat kepunyaan Tuhan yang telah menerima firman Tuhan, tetapi ia belum fokus betul untuk mengelola, merenungkan, menggali lebih dalam, dan ia mungkin barangkali enggan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang lebih menyenangkan di dunia ini. Akibatnya adalah justru bukan benih surgawi yang tumbuh, tetapi kehidupan duniawi yang terus tumbuh dalam batin, dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, tentu ini persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus juga memahami banyak pendengarnya, orang-orang yang berbondong-bondong itu adalah tipe 3 perumpamaan ini. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menghendaki dalam ayat atau perumpamaan yang keempat, yang terakhir, ia menghendaki supaya benih yang jatuh di tanah yang subur dapat berbuah banyak. Ada hal-hal yang haruskan ketika menjadi tanah yang subur, tumbuh, tanamannya menjadi tumbuh dan berbuah banyak. Saya akan baca sekali lagi melalui ayat yang kita dengarkan bersama dari ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengumpamakan kalau seandainya murid-murid Tuhan, banyak orang itu sungguh-sungguh memahami bahwa ini adalah firman Tuhan, maka mereka harus berusaha dengan sungguh-sungguh pula mendengarkan. Mendengarkan firman Tuhan. Bahwa melalui taburan itulah kita akan diarahkan kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh berkat, kehidupan kekal ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Firman ini mengajak kita untuk memahami bahwa memang tidak mudah untuk berbuat, untuk tumbuh baik. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Nah, saya mulai tadi ketika saya menyampaikan bahwa Bapak Ibu pasti pernah berkebun. Ketika sudah tanam, baik itu di tanah maupun atau di pot, entah tanaman apapun itu, kita harus berupaya untuk bagaimana caranya agar kalau itu memang tanaman buah bisa berbuah dengan baik. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan, ada banyak hal yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Dan itu butuh kerja keras bagi kita.
untuk selalu berusaha membangun kehidupan kita, membangun kehidupan iman kita bersama dengan Tuhan. Harapannya tentu terjadi berkat yang berlipat ganda, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, saudara yang terkasih, melalui firman ini pertanyaan bagi kita, di manakah kita? Atau yang seperti apa kita? Apakah kita masih di tanah yang kering, atau kita di tanah yang berbatu, atau kita yang belum betul-betul memahami bahwa firman Tuhan itu harus terus diusahakan untuk hidup dan menghidupi kehidupan kita. Sebab tantangan zaman, kehidupan kita sekarang ini luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya sempat ngobrol begini. Gereja Bapak sudah buka belum ya? Sudah ibadah belum? Belum, nanti mungkin Agustus kami harus menata. Kelamaan Pak, wong teman-teman kita sudah banyak, bukan gereja tapi ada hal lain, ada di tempat-tempat lain. Di mall, dimanapun sudah buka dan sebagainya. Ya, kita harus menata memang. Ya, kita harus memahami situasi yang terjadi. Apalagi beberapa hari ini di dekat kita. Saya tidak menyebutkan tempat, tapi di dekat kita ada lagi yang positif. Nah, perkembangan-perkembangan ini yang juga kita harus pahami. Yang sebelumnya hijau atau yang seharusnya yang sebelumnya kuning kemudian hijau, sekarang jadi hijau kuning lagi. Ada yang seperti itu kalau Bapak Ibu menyaksikan di televisi. Hal-hal seperti ini memang. Tetapi memang kita perlu, karena memang kerinduan kita untuk bisa beribadah bersama. Tidak bisa kita pungkiri. Gereja harus tetap menjadi motor, teladan, dalam hal bagaimana pemerintah itu telah sedemikian luar biasa menjaga rakyatnya. Tinggal kita bukan? Apa tidak kasihan? Kadang-kadang saya berpikir begini, apa tidak kasihan anak-anak kita yang sudah lama mereka tidak bersekolah? Kalau kita yang sebagai orang tua masih seenaknya, tidak menjaga jarak, tidak menjaga kesehatan dan sebagainya, kasihanlah anak-anak kita yang sudah lama tidak sekolah. Tahun ajaran baru sudah dimulai, ada yang sudah dimulai. Dan mereka masih daring, online. Kenapa? Karena tempatnya belum bisa digunakan. Kenapa pula belum bisa digunakan? Karena kita belum bisa menjalani apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Protokol kesehatan masih sering dilanggar. Nah, Bapak Ibu Saudara, jikalau kita menganggap diri kita adalah benih yang baik, memang kita harus berusaha untuk menjalani semuanya, baik bersama pemerintah maupun dalam komunitas kita bersama. Supaya apa? Supaya kalau dengan kita menghadapi wabah ini, semua kembali pulih seperti sedia kala. Apakah kita tidak rindu? Kita rindu. Anak-anak kita rindu. Siapapun kita rindu untuk bersalaman. Paling tidak untuk bersalaman, kita rindu loh. Kadang-kadang begitu. Nah, oleh karena itu, melalui firman ini, mari bersama. Kita yang telah ditaburi benih surgawi, kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun kita dan tantangan apapun yang kita hadapi, godaan apapun yang kita hadapi, mari kita selalu berusaha agar benih surgawi ini tumbuh dalam kebaikan-kebaikan diri kita, dalam karya yang diberikan Tuhan kepada kita untuk sesama. Semoga Bapak Ibu, saudara, anak-anak dimampukan untuk melanjutkan hidup pemberian Tuhan dan menjadi benih surgawi yang baik, tumbuh, berbuah,
dan dirasakan berkat-Nya bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat teduh. Cukup. Jemaat, kami mohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita menghadap Tuhan. Kita naikkan doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan perkenankan kami untuk mengingat kembali keberadaan diri kami. Engkau yang memberikan gambaran bagaimana kami hidup dan harus menghidupi firman Tuhan melalui tindakan hidup kami sehari-hari. Biarlah Tuhan Engkau mampukan kami menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur, berbuah, dan dirasakan oleh sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk terhubung dengan Allah melalui doa, melalui persekutuan, melalui firman yang kami renungkan setiap hari. Dan mampukan kami untuk berusaha menjalani kehidupan pemberian Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kami menghasilkan buah surgawi di tengah pergumulan kami masing-masing, di tengah pergumulan bangsa kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sekarang sedang sakit baik karena usia maupun karena penyakit. Tuhan kiranya menguatkan hatinya. Tuhan kiranya memberikan dan menumbuhkan pengharapan senantiasa. Tuhan kiranya memampukan saudara kami untuk berserah kepada Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu pula bagi pergumulan keluarga kami masing-masing dengan segala tantangan yang kami hadapi, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Di antara kami masih merasakan imbas dari wabah yang masih kami hadapi. Kiranya Tuhan senantiasa menumbuhkan pengharapan
ketika saat ini kami harus menghadapi persoalan-persoalan, baik karena usaha kami yang tidak lagi dengan baik, maupun pekerjaan, atau apapun yang kami sedang hadapi dan pergumulkan. Terlebih Tuhan, ketika beberapa waktu kami ada di rumah, anak-anak kami sebagai suami ataupun istri bersama di rumah, kadangkala timbul persoalan-persoalan yang menjadikan satu dengan yang lain tidak lagi dekat. Ya Tuhan, mampukan kami untuk terus menghayati hubungan dan membangun hubungan, supaya keluarga yang telah Tuhan bentuk tetap menjadi keluarga Tuhan dalam persoalan apapun yang kami hadapi, serta tanggung jawab yang Tuhan berikan di kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa bagi para suami, Tuhan senantiasa berikan hikmat dan kebijaksanaan. Kami berdoa bagi para istri, Tuhan berikan kesabaran dan kekuatan di dalam iman, supaya tetap saling mengisi satu dengan yang lain antar pasangan. Demikian pula kami berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini oleh karena wabah corona, sampai saat ini anak-anak kami ada di rumah, belum dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelajar. Sekalipun mungkin di waktu-waktu ini libur, tetapi biarlah anak-anak kami Tuhan tumbuhkan dalam pengharapannya agar mereka tetap bersemangat menjalani tugas panggilan Tuhan di dalam belajarnya. Demikian pula Tuhan bagi anak-anak kami yang bekerja, ataupun yang sedang mencari pekerjaan, ataupun mereka yang saat ini telah diterima di pekerjaan barunya. Kami berdoa agar Tuhan pakai anak-anak kami menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan yang dijalani. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan kiranya senantiasa menuntun kami semua, terlebih yang berkaitan dengan bagaimana kami harus sungguh-sungguh menjalani perintah dari pemerintah untuk menjaga jarak, menjaga kesehatan, melakukan hal-hal yang dapat memutus mata rantai dari penyebaran virus corona. Mampukan kami sungguh-sungguh menghayati, sebab bukan hanya itu saja. Banyak imbas yang dirasakan sampai saat ini, terutama masa depan anak-anak kami. Kalau kami sebagai orang tua sungguh-sungguh menjalani peraturan pemerintah, maka kami pun menjadi bagian dari anak-anak kami kembali dapat belajar. Oleh karena itu Tuhan, tumbuhkan kesadaran kami. Tidak hanya berbicara soal kebutuhan hidup, tetapi juga berbicara tentang masa depan anak-anak kami. Demikian pula Tuhan berikan kekuatan, kesabaran dan hikmat bagi pemerintah pusat sampai ke daerah, bagi lembaga-lembaga kesehatan, bagi siapapun yang ada di depan melayani pasien. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat agar semua berjalan dengan baik. Ya Bapa, demikian pula dengan umat-Mu. Di beberapa tempat kami telah menjalani ibadah bersama, tetapi di tempat lain, termasuk di tempat ini, kami masih sedang mempersiapkan. Semuanya Tuhan berkati
agar kami sebagai umat-Mu tetap menjadi teladan dalam menjalani panggilan Tuhan. Kami menyerahkan semua yang kami lakukan sebagai bentuk dari panggilan-Mu, agar umat kepunyaan Tuhan menghadirkan damai sejahtera dan karya-Mu bagi semuanya. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan kehidupan kami di hari-hari yang akan datang hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terselip dosa, kesalahan yang kami lakukan dalam mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mengampuni. Dalam Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita bersyukur dengan menyerahkan persembahan kita yang didasari dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita menyerahkan persembahan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 49 ayat yang pertama 1, 2 dan secukupnya. Firman Tuhan, jayalah. Marilah kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Jemaat, kami mohon berdiri. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu dengan membawa persembahan kami yang kami kumpulkan dari sebagian berkat-berkat yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Walaupun hanya sedikit dan kecil, tapi kiranya Tuhan suci berkati, Tuhan sucikan, hingga persembahan ini boleh bermanfaat, berguna bagi pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan dan pekabaran Injil-Mu di Gereja Sabda Winedar ini. Kami juga serahkan saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan tuntun, Tuhan berikan rasa takut akan Engkau, dan senantiasa apa yang Dia kerjakan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terselip dosa dan pelanggaran di dalam kami mempersembahkan, kiranya Tuhan sudi mengampunkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat tetap berdiri.
Saudara, marilah jadikan hati kita sebagai tanah yang subur bagi taburan firman Tuhan, agar firman yang kita terima berakar dan bertumbuh. Kiranya kita dimampukan hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan menghasilkan buah-buah roh yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan kita dan sesama. Sekarang, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.